Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah baik, Ibu. Baik ya, alhamdulillah. Hari ini sepertinya lesu-lesu nih. Pak Idris, kamu lesu ya? Udah makan belum? Bu, lagi galau. Oh, lagi galau. Jangan galau dong. Kalau kita biar tidak galau, kamu dan teman-teman ikuti ibu dulu ya. Siap, Bu. Siap ya. Nah, kita lihat dulu sebentar. Nah, kita lihat. Nah, karena kalian ini kurang semangat, jadi kalian harus ikuti ibu terlebih dahulu. Oke? Kalau misalnya ibu bilang Marina, berarti pegang dadanya. Ya. Marina menari, ya, menari di atas menara. Mengerti nggak? Siap, Bu, mengerti. Siap, Bu. Oke, open mic semuanya. Menari. Menara. Di atas. Ayo Camim yang benar. Di atas Marina. Marina. Oke, sekali lagi. Menari. Ayo menari di atas. Di atas, ayo di atas begini. Idris, salah Idris. Marina. Menara. Marina menari di atas menara. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semangat ini seperti doa untuk kelancaran kita hari ini. Baik, Bu. Izin memberikan doa, Ibu. Iya. Teman-teman, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa agar dilancarkan belajarnya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih Idris. Ya, udah. Nah, sebelum kita belajar, setelah kita berdoa, setelah kita bersemangat, Ibu mau mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Hadir semua, Hadir Bu. semua. Hadir semua, hebat-hebat. Anak kelas 12 IPS 1 memang hebat-hebat. Rajin sekolahnya ya. Baik, anak-anak semuanya. Ada yang ingat tidak materi kita di minggu yang lalu? Ayo, tentang apa materinya? Peran lembaga penegak hukum bukan, Wah, Bu? hebat. Dede ini pasti belajar ya tadi malam ya, Dek ya? Iya dong, Bu. Hebat sekali. Mantap. Ya, waktu minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai peran lembaga peradilan. Coba deh, peran lembaga peradilan. Lembaganya dulu deh. Lembaganya ada apa aja, Dek? Polisian, Iya, betul. kehakiman, Iya, betul. Kejaksaan, Iya. Terus Mahkamah dua Agung. lagi. Mahkamah Agung. Ada advokat, Oh, iya, ada advokat. Salah ya, Bu ya? KPK, KPK. ya Dek ya. Iya, Bu. Tapi Ibu acungi jempol ya Dede ya. Dede hebat sekali, masih ingat dengan pelajaran kita di minggu yang lalu. Iya, Nah, makasih, Bu. untuk minggu kali ini atau pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya dan dilanjutkan dengan materi mengenai
mengenai dinamika pelanggaran hukum ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, Budaya akan memberikan tujuan yang akan kita capai. Nah, bisa dilihat semuanya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nanti kalian akan mengamati video yang berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini. Kemudian nanti kalian sebagai peserta didik mengidentifikasi macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum yang dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum dengan tepat. Kemudian peserta didik melakukan pengamatan video YouTube yang telah dibagikan dengan mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Selanjutnya secara berkelompok peserta didik dapat presentasikan hasil analisis tentang hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dengan bahasa Indonesia yang baik. Nah, kita lanjut di sini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran juga, Budaya akan memberikan kalian kelompok. Untuk kelompoknya, nanti ini kelompok akan mengerjakan penugasan dari Ibu di terakhir setelah materinya Budaya sampaikan. Nah, di sini untuk kelompok pertama Astria dan Amini, kemudian ada Maulida dan Camim, kemudian Dede dan Ismail, Idris dan Ida. Ya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Berdua ya Bu kelompoknya. Iya betul Astria. Oke Bu. Ismail mengerti ya Ismail? Bu. Oke siap. Nah, karena kita sudah dibagi kelompok, kita akan mengamati terlebih dahulu mengenai video yang akan Ibu tayangkan. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, Bu. Tunggu sebentar ya. Tersangka Randy dan Rizky, warga Kota Jambi, ditangkap tim Reserse Narkoba Polres Jambi di Kecamatan Kota Baru dan Alam Barajo, Kota Jambi. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis ganja. Mendapat informasi tersebut, polisi bergerak cepat melakukan pengecekan dan penyidikan. Hasilnya, menemukan ganja seberat 45 kg dari kedua pelaku. Saat ini polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang berhasil kabur. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku ganja kering diperoleh dari kawasan Sumatera Utara dan rencananya akan diedarkan di Kota Jambi. Dari hasil pengembangan yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polresta Jambi, didapat sebanyak 43 paket ganja seberat 45,715 kg. Dari hasil pemeriksaan, ganja berasal dari Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan di sel Mapolres Jambi dan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang tahun 2009 tentang narkotika. Jumadi, Kompas TV Jambi. Nah, sudah dilihat video tayangannya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau kalian sudah, nah, Anda tentunya pernah mendengar peristiwa pembunuhan dan juga perampokan yang terjadi di suatu daerah. Anda juga tentunya pernah melihat di televisi seorang pejabat negara ditangkap karena melakukan korupsi. Nah, pembunuhan, perampokan, korupsi itu merupakan sebagian dari contoh pelanggaran apa? Pelanggaran hukum. Nah, apa sebenarnya pelanggaran hukum? Mengapa terjadi pelanggaran hukum? Astria, apa pelanggaran hukum, Astria? Pelanggaran hukum itu salah satu perilaku atau sikap Bu yang
Tidak Tidak sesuai. baik, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, Bu. Betul. Jadi pelanggaran hukum itu adalah hal yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian mengapa terjadinya pelanggaran hukum, Ismail? Kurangnya kesadaran, Bu. Betul, kurangnya kesadaran terhadap hukum ya. Nah, kita buka di halaman berikutnya. Pelanggaran hukum tersebut disebut juga perbuatan melawan hukum. Nah, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya, kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup seseorang. Karena sebagai manusia, kita itu berhak untuk hidup sesuai dengan undang-undang yang berlaku, peraturan yang ada di undang-undang. Kemudian di sini, nah, tindakan ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal ya. Diperhatikan anak-anak semuanya. Yang pertama ini adalah pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Kemudian yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Tapi sebelum Ibu masuk ke contohnya, kira-kira kalau di lingkungan sekolah nih, karena kita lagi belajar, apa sih yang bertentangan dengan aturan di lingkungan sekolah? Mencontek, Coba Bu. Camim, mencontek, betul. Hayo, Camim suka mencontek atau tidak? Iya, Bu. Iya. Nah, itu perilaku yang jelek ya, Camim ya. Iya. Tidak boleh dilakukan. Berarti kalau Tapi enak, Bu. enak ya. Iya. Enak untuk contoh dari teman kamu. Set gitu, Iya. nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Yang Tapi diperbolehkan demi kebaikan, Bu, itu. Boleh nggak? ya nggak boleh, tetap aja. Nama juga melanggar, berarti tidak boleh dilakukan. Ya, Camim ya. Siap, Bu. Untuk diulangi, tapi. Pintar, ya. Oke. Kita langsung. Di sini ada contoh lingkungan keluarga. Nah, yang pertama, mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak dan adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton anak-anak, kemudian menonton TV sampai larut malam misalkan, kemudian jadinya bangunnya kesiangan. Nah, makanya itu tidak boleh ya, karena itu adalah hal yang tidak baik. Selanjutnya, dalam lingkungan sekolah. Nah, tadi mencontek ya, Camim ya. Itu Iya. tidak diperbolehkan. Kemudian datang ke sekolah terlambat. Siapa yo yang selalu telat datang ke sekolah? Nah, itu Pak Idris, Bu. Oh, Idris. Ya ampun, Idris. Tidak boleh diulangi ya, Idris ya. Ya, Bu. Oke. Banyak begadang, Bu. Jangan begadang dong. Jangan main ML terus. Iya, Idris ya. Meratapi dia, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, membolos, tidak ikut pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru. Tapi di sini sepertinya memperhatikan Bu Dea nih. Ya ampun, pintar-pintar semuanya ya. Harus memperhatikan pada saat guru ada di depan. Penjelasan guru harus diperhatikan. Kemudian berpakaian yang rapi ya. Karena kalau kita sudah terlihat rapi, bersih, wah enak dipandangnya. Betul? Betul. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada contoh di lingkungan masyarakat. Untuk di lingkungan masyarakat, mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri, mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Wah, itu awas ya. Tidak ada ya di sini kelas 12 ya. Hati-hati Iya, ya. Bu. Baik-baik semua kok, Bu. Hebat. Camim, Bu. Oke, kita lanjutkan. Melakukan tindakan diskriminasi tidak diperbolehkan. Selanjutnya, ini ada melakukan perjudian, membuang sampah sembarangan, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu Pak Ismail, Bu, itu, Bu.
Kenapa Ismail suka membuang sampah? Iya. Jangan dong ya. Nah, di sini ada dalam lingkungan bangsa dan negara, di antaranya tidak memiliki KTP. Nah, kan sudah kelas 12. Punya KTP atau tidak? Ayo, sudah punya KTP atau tidak? Masih bikin, Bu. Masih Proses, bikin. Bu. Nah, bisa dilihat, ini ada KTP, jangan dilihat fotonya tutup. Oke, ini KTP-nya Bu Dea. Berarti Bu Dea punya KTP, berarti tidak melanggar hukum. Kalau misalnya di jalan, nah ada lagi sih. Terlihat? Ya, Bu. Nah, di sini kita masuk ke penugasan ya. Penugasannya itu sesuai dengan yang Ibu sudah tugas kelompokkan tadi di awal. Kan sudah ada kelompoknya ya. Masih ingat nggak? Ayo. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, masih ingat. Bu, di sini ada LKPD-nya. Lembar kerja peserta didik. Di sini ada KD dan lain sebagainya. Nanti di sini juga ada penunjuk penugasan ya. Kemudian untuk kelompok 1 itu nanti tawuran, kelompok 2 penyalahgunaan narkoba, kelompok 3 membolos, kelompok 4 kasus korupsi. Kemudian yang terakhir adalah pengedar uang palsu. Mengerti ya? Ngerti, Bu. Oke. Ibu bagi room dulu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Siapa yang mau presentasi dulu? Dari kelompok mana dulu? Urut saja, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Boleh. Kelompok 1 dulu. Saya dong, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ayo. Ini salah satu atau gimana, Bu? Yang bacain. Tadi kan di situ udah diiniin. Kamu bagian apa? Tawuran. Ada yang mau memberi kesimpulan? Ismail, coba simpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Untuk kesimpulan pelajaran pagi hari ini tentang hukum tadi, bahwa kita sebagai manusia dimanapun kita berada, kita wajib taat dan patuh terhadap hukum yang sudah ditentukan oleh yang berwenang, gitu, Bu. Ya, betul. Jadi kita harus mentaati peraturan hukum yang berlaku. Tidak boleh kita langgar ya. Biar tambah semangat sebelum kita menutup. Ingat nggak yang tadi? Yang mana, Bu? Yang mana, Bu? Ya, Bu, Marina menari. Yang Marina ya, Bu. Menari. Ayo. Ayo, teman-teman. Ya. Menari di atas menara. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita ditutup dulu, Ketua Kelas Idris. Ya, Ibu. Baik, teman-teman, setelah kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa, berdoa dalam hati mulai. Baik, teman-teman, selesai. Oke, Silahkan, Bu. sebelum istirahat, ingat ya, minggu depan nanti kalian buka buku paket untuk mata pelajaran Ibu di bab selanjutnya atau subpokok di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya, nanti Bu Dea beritahu halamannya, oke? Setelah istirahat aja, halamannya nggak apa-apa. Oke, Bu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, salam sehat. Ibu Dea. Terima kasih, Bu. Salam juga untuk Ibu.